demam berdarah itu memang berkurangnya trombosit sel darah merah itu turun, kemudian banyak ya, ada tambahan akhirnya kekentalan darah juga menurun kan begitu. Nah, rusaknya sel darah merah, turunnya trombosit itu biasanya rusaknya sumsum tulang belakang. Rusaknya sumsum tulang belakang yang memang itu yang memproduksi darah, khususnya darah merah, bukan darah putih ya, produksi darah merah. Nah, kalau rusaknya sumsum tulang belakang ini insya Allah biasanya kalau yang terkena DBD ini adalah seorang anak belum akil balik, berarti ada salah satu orang tuanya ini kecenderungan emosional walaupun dia diam ya, emosional ini cukup tinggi. Khususnya bisa aja kepada orang tuanya. Entah bapaknya si anak kecil ini kepada orang tuanya atau ibunya si anak kecil, adik kecil ini kepada orang tuanya. Marah yang disimpan, yang kuat. Cara Allah mengingatkan seperti itu. Jadi kalau ada seseorang anak belum akil balik sakit, berarti salah satu orang tuanya ada salah sama kakek atau neneknya si sakit itu tadi. Ya, itu yang paling gampang menganalisa itu dulu, sehingga nanti disesuaikan. Kalau sumsum tulang belakangnya yang rusak itu karena apa? Itu persoalan keluarga, marah di dalam keluarga. Makanya ada tulang punggung, tulang punggung keluarga. Tulang punggung itu yang menegakkan badan. Jadi itu sama seperti dalam keluarga. Nah, marahnya sangat kuat sekali. Kalau mamanya lari ke arah benci, bisa. Tapi bisa aja diam. Benci ya bisa, atau marah yang kuat bisa. Itu diam. Nah, disinilah oleh Allah Ta'ala diingatkan, kalau si orang tuanya itu termasuk imannya cukup lumayan bagus, diingatkan melalui anaknya itu sakit demam berdarah. Ya memang kalau habis gitu anaknya sakit, kemudian dia kan yang lagi jengkel sama orang tuanya kan lupa, jadi dia mikir anaknya. Sehingga pada saat dia ngurus anaknya itulah kejengkelannya hilang, mulai demam berdarahnya turun. Sehingga itu bisa sembuh. Sebenarnya itu nanti suatu ketika akan kumat kalau orang tuanya kumat. Ya sama, sebenarnya begitu aja. Kecuali si adik ini sudah mulai akil balik, kayak ponakannya Cice itu sudah akil balik, berarti si ponakannya Cice yang lulus SMP itu sama salah satu orang tuanya jengkelnya minta ampun itu Ci. Jadi itu jengkel tapi diem dia. Orangnya agak pendiam nggak? Iya. Nah, kan bener. Ya. Karena rata-rata DBD orangnya diem. Orangnya diem tapi nyimpen marah. Nah, itu dia marah sama salah satu orang tuanya. Dilacak bisa kok. Kamu marah sama papa, mamahmu. Kok kamu sampai sakit begini ya? Nanti dia langsung bisa berpikir yang udah mulai dewasa atau sama ayah. Kenapa? Nah, nanti dia cerita. Ini ya benar. Udah minta maaf sama ayah. Nah, kalau udah minta maaf jangan ulang lagi, udah nggak usah marah lagi. Nanti membaik. Membaik inilah yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia terus mohon ampun di titik itu, nah gejala DBD nanti bisa hilang lama-lama. Jadi kalau dia paham, bertobat, minta maaf, kemudian dia berjanji sama Allah Ta'ala untuk tidak ngulangin, bisa kok. Anaknya bisa sembuh. Cepat itu. Sangat cepat. Karena pasien DBD saya juga banyak. Tanya anak saya, udah balik belum? Belum. Ya senyum aja. Saya tanya di antara udara, memang betul. Saya jengkel sama orang tua saya. Sejak dulu gitu. Oh ya jangan, nggak boleh. Sayang sama anak nggak? Sayang, ya sudah sayangi orang tua. Walaupun orang tua salah. Iya, walaupun orang tua salah. Sayangi beliau. Nggak boleh kita marah dengan orang tua. Setelah dia tahu, paham, mau minta maaf sama orang tuanya, mau, ya nanti pulang dilihat anaknya. Setelah doa selesai pulang, anaknya mulai membaik kok. Di rumah sakit membaik, selesai pulang.
nggak ada seminggu pulang sudah trombosit naik lagi otomatis cepet. Wong itu bisa aja dikasih kantong darah itu apa namanya itu transfusi ya, itu baru baik turun lagi itu begitu itu. Siapa yang nyedot, masa ada Dracula di tubuh anak itu? Kan nggak mungkin. Iya, ya. benar itu. Nah itu harus berpikir, berarti ini ada Allah, ada tangan-tangan Allah di situ, ada tangan-tangan Allah di situ. Tangan Allah itu siapa? Ya malaikat. Nah, kenapa malaikat di situ? Kan nyatet lu, bukan malaikat juga ada yang diberikan tugas menjadikan munculnya penyakit. Itu malaikat itu. Nah, biasanya malaikat itu akan mundur teratur baik atas perintah Allah kalau orang tersebut itu mau tobat kepada Allah Ta'ala. Kuncinya di situ. Jangan tanya, Ustaz melihat malaikat, enggak lah, ini hanya analisa saya. Kenapa kalau orang itu tobat kemudian Allah memberikan kesembuhan itu ya, oh berarti ini alatnya dari Allah Ta'ala, berarti malaikat. Seperti itu. Ada orang sakit, dia bilang terkena sihir, padahal tidak ada sihir. Ini tidak ada sihir. Saya tanya gejala sakitnya bukan gejala dari sihir, tapi dia bilang ini tiap hari sakit. Sakitnya gimana gini? Oh, itu bukan sihir. Akhirnya di situ kelihatan kalau dia jengkel sama orang tuanya memang sejak remaja, plus memang dia itu belum pernah tobat kepada Allah Ta'ala, jadi ya sakitnya seperti tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Nah, nanti tinggal doa. Kalau memang DBD tinggal doa seperti tadi, jengkel sama orang tuanya, marah yang kuat, kemudian minta maaf sama orang tua, kemudian bertobat, jangan ulangi lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan putranya nanti atau putrinya. Insya Allah ya. Wallahu a'lam.